Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa dari Prodi Kebidanan Universitas Sultan Agung Semarang. Saya di sini akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai kebutuhan nutrisi pada ibu nifas dan ibu menyusui. Nah, kenapa sih pemenuhan nutrisi ini sangat penting untuk ibu nifas dan ibu menyusui? Sebab nutrisi ini akan digunakan sebagai pemulihan dari proses persalinan dan untuk produksi ASI yang baik. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan kalori. Kebutuhan kalori pada ibu nifas dan ibu menyusui itu akan bertambah 700 kalori per harinya. Kalori itu apa? Kalori adalah sumber energi atau sumber tenaga. Nah, bisa didapat dari mana? Dapat dari makanan pokok seperti beras. Juga bisa didapat dari makanan sampingan yang tinggi karbohidrat. Nah, contohnya itu apa? Contohnya adalah roti, terus juga umbi-umbian seperti singkong, ubi, talas, kentang. Adalah kebutuhan kalsium. Kebutuhan kalsium pada ibu nifas dan ibu menyusui adalah 1200 mg. Nah, ini bisa didapat dari makanan yang mengandung kalsium seperti sayuran yang berwarna hijau, kemudian nasi, tofu, salmon, kemudian juga bisa didapat dari susu. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kalsium ini tuh harus menambahkan 3 porsi makanan yang mengandung kalsium. Selanjutnya itu kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan pada ibu menyusui dan ibu nifas itu minimal 3 liter. Itu sebanyak 2 kali dari botol ini. Nah, setelah menyusui juga harus mengonsumsi air sebanyak 1 gelas. Untuk minumannya itu bisa divariasi ibu-ibu. Bisa dari jus buah, terus juga bisa dari susu. Terus juga harus diperhatikan dalam mengonsumsi air itu harus menghindari alkohol karena dapat berdampak buruk pada kesehatan bayi. Adalah kebutuhan nutrisi pada zat besi. Ibu menyusui akan mengeluarkan zat besi sebesar 0,3 mg per kalori setiap harinya dalam bentuk ASI. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya itu diperlukan konsumsi tablet penambah darah sebanyak 40 tablet setelah persalinan. Itu minimal ya. Selanjutnya itu juga bisa dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti daging, terus hati, terus ikan, itu jika dari hewani. Kemudian yang dari nabati itu bisa dari buah, bisa dari sayur, bisa dari kacang-kacangan. Dari buah itu bisa dari semangka, kismis, kemudian untuk sayur-sayuran itu sayur berwarna hijau seperti brokoli, kemudian bayam. Terus untuk kacang-kacangan itu bisa dari kacang merah, terus juga kacang kedelai. Vitamin A. Vitamin A pada ibu nifas itu membutuhkan 2 tablet vitamin A 200.000 IU. Nah, vitamin A yang pertama ini dikonsumsi segera setelah persalinan dan yang kedua dikonsumsi 24 jam setelahnya. Kemudian vitamin A ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah yang pertama itu meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI. Yang kedua, membuat bayi menjadi lebih kebal dan jarang terkena penyakit infeksi. Yang ketiga, membuat kesehatan ibu menjadi lebih cepat pulih dari proses persalinan. Selanjutnya mengenai pantangan makanan. Di Indonesia ini masih sering dan masih banyak sekali pantangan makanan yang dilakukan oleh ibu nifas dan ibu menyusui. Sebenarnya pantangan makanan itu tidak ada. Jadi, yang perlu diperhatikan pada ibu nifas dan menyusui itu kandungan dalam makanannya tidak mengandung zat adiktif karena itu akan membahayakan bagi kesehatan bayinya. Yang kedua, tidak mengandung kalori yang sangat tinggi seperti banyak gula, banyak lemak. Nah, itu contohnya pada makanan fast food atau cepat saji, kemudian
soft drink atau minuman bersoda, terus juga dari goreng-gorengan. Terus juga tidak mengonsumsi makanan atau daging yang diolah kurang sempurna atau setengah matang, karena akan membuat bakteri tetap ada dalam makanan sehingga tidak baik untuk kesehatan ibu dan bayi. Kebutuhan nutrisi pada ibu nifas dan ibu menyusui. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan share. Dadah, bye. Terima kasih.